mau bertanya yang itu Bu, yang tadi yang apa di sejajarin yang slide sebelumnya kalau nggak salah. Ini kah? Nih. Sebelumnya lagi Bu. Nah, yang ini Bu, yang bawah. Ini. Itu buat apa ya Bu ya? Yang bawah ini, yang bawah. Yang bawah? Ya. Kalau saat kamu potong, saat ini buat apa? Kalau kamu pengen potong sudah terhadap sumbu globalnya. Sumbu lokal. Kalau kamu pengen motongnya kayak gini. Oh. Ini apabila kamu ingin memotong seperti ini. Misalnya. Dan ini adalah ya. Ini jika memotong ada sumbu lokal ya. Itu berarti jaraknya dibagi ya? Bukan jarak, maksudnya misal AB-nya itu dibagi jaraknya ya Bu? Iya, diratakan terhadap AB. AB tapi jarak miring loh. Oh iya. Maaf. Ya kan? Iya. Saya ulangi. Tadi kan ini ceritanya, saya ulangi ya. Tadi kan ceritanya Q-nya 1 ton meter. 1 ton meter itu bekerjanya sepanjang 4 kan? Paham ya? 1 ton meter itu bekerjanya sepanjang 4, sehingga ekivalennya ke sini adalah 4. Ya toh? Iya, Bu. Ekivalennya adalah 4. Sehingga ekivalen Q hijau ini adalah 4. Ya? Q hijau ini adalah 4. Karena dia bekerja sepanjang AB-nya adalah 4 meter. Jadi ini 4 ton ini, 4 ton warna Q hijau. Kemudian 4 ton ini kalau diproyeksikan dengan kemiringan theta itu adalah 4 sin theta dan 4 cos theta. 4 sin theta menjadi warna merah, 4 sin theta menjadi warna merah itu adalah 2,4 ton. Ya, 2,4 ton. 4 cos theta, 4 cos theta yang warna biru di kiri atas, 4 cos theta warna biru di kiri atas, itu setara dengan 4 cos theta di kanan atas yang besarnya adalah 3,2 ton. 3,2 ton. Nah, dari 4 ton itu ditransformasikan ke sumbu lokal menjadi 3,2 dan 2,4 dan masih tetap bekerja di tengah karena dia ekivalen toh. Titik beratnya kan di tengah. Titik beratnya di tengah. Jadi 3,2 dan 2,4 itu bekerjanya di mana? Di tengah-tengah bentang AB. Nah, baru kemudian kalau mau diratakan terhadap sumbu lokal, 3,2 ini ayo kita bagi. Karena 3,2 ini sudah tegak lurus ya, atau sejajar dengan sumbu lokal. Ini kan manfaatnya ini supaya bisa dibaca ini. Saya tuliskan di sebelah kanan atas agar ya terletak ya agar Q kita sama dengan 4 ton itu terletak di sumbu lokal gitu loh. Sampai sini jelas ya? Ya, jelas. Nah, setelah dia terletak di sumbu lokal, kan Q itu sebetulnya kan Q yang merata. Q yang terletak di tengah-tengah tadi itu aslinya adalah beban merata, aslinya dia adalah beban merata. Jadi kita sebar, ya, kita sebar karena memang sifat dasarnya dia adalah beban merata, bukan beban terpusat. Nah, bukan beban terpusat. Jadi kita ratakan kemana? Kita ratakan, perhatikan kiri bawah, kita ratakan sepanjang AB. Diratakan sepanjang 5 meter. Karena sudah di sumbu lokal. Karena dia sudah di sumbu lokal. Jadi yang biru besar itu, biru yang terletak di tengah tadi, Q1 cosinus theta, itu kita ratakan menjadi biru kecil-kecil ini. Sepanjang berapa? Sepanjang 5 meter. Ini dia. Sepanjang 5 meter. Jadi kita bagi 5.
Kita bagi 5 meter. Permisi, Bu, Kita mohon maaf, ratakan. interupsi. Ini berarti Yes. dari ki besar jadi ki kecil gitu apa gimana? Iya, karena memang dia aslinya kan memang ki kecil toh. Oh iya. Tapi bagaimana caranya agar ki kecil itu bisa diratakan di tangga-tangga kita, di balok miring kita gitu loh ceritanya. Oh iya. Tadi kan ki-nya itu adalah ki gravitasi. Nah, gimana caranya agar ki gravitasi itu yang dia bekerjanya kan sumbu global ya, sumbu global sepanjang 4 meter. Nah, ki gravitasi ini kita ratakan, kita taruh di tangga miring kita itu. Nah, jadi kan mendapatkan 2 komponen biru dan komponen merah. Ya, komponen birunya tadi. Nah, ki tadi ini, ki yang terletak di tengah-tengah tadi ini kita kita transformasikan dulu ke sumbu lokal. Jadi kita dapat yang merah dan kita dapat yang biru dan masih tetap ditaruh di tengah karena titik beratnya adalah di tengah. Kalau segitiga nggak kayak gini ya. Kalau segitiga nggak kayak gini. Jadi ini karena kebetulan bebannya adalah beban merata. Jadi letaknya di tengah. Nah, sehingga yang merah ini saya bagi merata di sepanjang 5 meter. Nah, di sepanjang 5 meter, besarnya adalah ini. Besarnya adalah ini. Jadi 2,4 itu saya bagi 5. Terus kemudian yang warna biru, Q1 cosinus theta, ini saya juga bagi 5. Saya bagi 5 sepanjang 5 meter. Dapatnya adalah itu. Ya? Oh, ya. Jelas? Jelas, jelas. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Yes. Untuk mencari yang momen Q1 cos theta itu dikalikan dengan AB, dikali dengan setengah AB, atau dikali dengan setengah L atau sumbu global ya Bu? Yang mana? Yang mana? Yang Q itu Bu. Q besar apa Q kecil? Q besar, yang Q1 itu Bu. Yang ada warna hijau itu loh Bu. Ini? Iya Bu. Ini? Kenapa? Q1 cos theta, yang biru itu Bu. Ya. Itu dikalinya setengah AB atau yang setengah L ya Bu? Dikalikan. Kan bekerjanya sepanjang. Iya Bu, yang bawah. Aku nggak paham pertanyaanmu. Kenapa harus dikalikan setengah? Mana yang dikalikan setengah? Untuk mencari M1 Bu. Oh, M1. Berarti Untuk bukan di sini, slide ini. Untuk mencari M1. Iya Bu. Berarti ini. Iya. M1. 2 ini udah paham, 2. Udah ya? Udah. 2 dikali X1, 2 ini kan? Iya. 2 dikali X1, paham ya yang ini. Terus ini kan 0,64. Itu kan, ya, ki yang menekan kan? Iya. 0,64. Bekerjanya kan sepanjang X1. Iya Bu. 0, kan ki ekivalennya itu adalah miring, ya. 0,64 X1 kan gitu. Iya Bu. Terus dikalikan jaraknya kan X1 per 2. 1 per 2. Jadi ini benar nggak? Ini benar nggak? Benar Bu. Ya, terus? Oh, bukannya 0,32 ya Bu? Oh iya, benar sama aja. Iya Bu. Ini. Kalau misalnya pakai yang kikos gitu, panjangnya pakai yang mana ya Bu? Kikos. Kikos yang mana? Kalau misalnya yang ki itu dilurusin Bu, kan diproyeksikan gitu loh Bu. Jadi kikos kisim. Ini sudah kikosnya nih. Oh oke. Ini loh, ini kan sudah kikosnya. Oh berarti pakai yang miring ya Bu? Nah, kan tadi ceritanya awalnya pembukaannya adalah bagaimana kalau kita memproyeksikan dia di sumbu lokal. Jadi ceritanya sudah lokal semua, nggak cerita global lagi. Goodbye global. Globalnya Q1 ini.
Tapi Q1 sudah kita ini eliminasi menjadi, bukan eliminasi ya, kita transformasikan, kita proyeksikan menjadi Q1 sin dan Q1 cos. Gitu kan? Oh, iya Bu, makasih. Ya. Gitu ya. Oke. Siapa lagi? Tadi ada dua orang raise hand. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Aldi. Ke slide yang sebelumnya, Bu, yang tadi, Bu. Nih. Iya, itu berarti kalau misalnya 3,2/5 itu digunakan untuk mencari Ki ya, Bu? Ki kecil. Iya, ceritanya kan bagaimana supaya Ki 1 ton meter ini, kelihatan ya, Ki 1 ton meter kanan kiri atas. Ini kan bekerjanya di sumbu global kan? Ngenain tangga kan? Ki 1 ton meter yang beban kita asli dari soal, ya kan? Beban kita asli dari soal. Ini bagaimana caranya supaya kita letakkan di tangga kita sebagai ki yang miring itu. Berarti kan ada dua komponen. Ki yang miring itu menjadi dua komponen karena kan tangganya miring. Jadi ada komponen yang menekan warna biru sama komponen yang melongsorkan ya, jadi sliding warna merah gitu loh. Berarti kalau kita telah cari gaya itu, jarak yang digunakan itu yang 5 meter ini ya, Bu? Iya, karena kan sudah lokalnya kan 5 meter. Kalau semisal kita yang Q1 cos theta yang atas ini, Bu, yang Ki besar Q1 cos theta, ya, itu berarti kita menggunakannya tetap jarak yang sumbu global ya, Bu? Nggak perlu diproyeksiin kayak yang bawah tadi. Q1 cos theta ini kalau kita mau mengerjakannya terhadap sumbu lokal, ya harus dibagi 5. Tapi kalau kamu nggak mau repot untuk membuat dia menjadi sumbu lokal seperti ini, kalau kamu nggak mau repot, ya kamu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertemuan sebelumnya, semuanya dilihat dari sumbu global. Nah, tetapi kalau mau lebih detail, mau lihat ke sumbu lokal, kayak gini caranya. Jadi dari sumbu global kita lihat ke sumbu lokal agar bisa ditaruh, benar-benar ditaruh di tangganya. Jadi kita bisa lihat seperti kita melihat balok yang datar, seperti kita melihat balok BC. Nah, ini. Kalau balok BC kan nggak ada masalah karena memang dia ditekan secara vertikal dan balok BC-nya horizontal. Jadi balok BC itu adalah struktur di sumbu global dengan bebannya adalah beban global. Yang jadi masalah balok AB itu adalah struktur yang miring. Dia mempunyai sumbu lokal miring karena dia tidak tegak atau dia tidak horizontal. Jadi dia miring, jadi dia punya sumbu sendiri. Sementara beban yang diberikan adalah beban dari sumbu global. Bebannya kan beban Ki meratanya kan Ki global ya. Sementara dia adalah struktur yang mempunyai sumbu sendiri. Bukan sumbu XY besar, bukan sumbu global, tapi dia sumbunya kuning ini, sumbu lokal. Jadi bagaimana kita memindahkan Ki yang merata tadi di sumbu global tadi, Ki yang merata di sumbu global ini kan? Kita pindahkan dia menjadi sumbu lokal. Ini. Kita pindahkan begini, gitu. Itu loh ceritanya begitu. Ya. Sehingga kita lihat di sini, saya ulangi, kalau saya punya struktur ABCD, perhatikan. Di dalam struktur ini hanya balok BC saja yang terhadap sumbu global. Hanya balok BC. Balok BC ini adalah balok yang sejajar terletak di sumbu global dan beban Ki-nya, Ki BC ini merata, Ki BC ini itu juga terletak di sumbu global. Tetapi
balok AB kita itu tidak terletak di sumbu global. Letaknya dia punya sumbu sendiri. Sumbunya sumbu sendiri dengan kemiringan theta. CD juga sama. CD itu punya sumbu sendiri. Ya. CD itu punya sumbu sendiri yang mempunyai kemiringannya adalah alfa. Sehingga kita punya dua elemen yaitu AB dan CD yang tidak terletak di sumbu global. Tetapi beban yang diberikan adalah beban global. Bebannya adalah beban global secara merata. Nah, beban global yang secara merata ini harus diproyeksikan supaya masuk ke sumbu lokal. Karena dia masih merupakan beban merata di sumbu global. Sehingga sumbu global ini, ya dari sumbu global ini yang merata ini, kita kumpulkan dulu ekivalen di tengah menjadi QAB, baru kemudian kita proyeksikan ke sumbu lokal, yaitu yang warna merah dan warna biru. Dan letaknya juga masih tetap di tengah. Ya, karena memang dia adalah beban merata. Jadi yang warna merah dan warna biru itu adalah hasil proyeksi dari beban ekivalen Q besar. Karena kemudian warna merah dan warna biru ini sudah terletak ya, sejajar maupun tegak lurus terhadap sumbu ini, sumbu lokalnya, maka mari kita masukkan dia sesuai dengan sifat bebannya. Sifat bebannya adalah beban merata. Mari kita masukkan sehingga yang warna merah, ayo kita bagi sepanjang AB. Nah, AB ini AB yang mana? AB ini adalah panjang miringnya. Panjang miringnya. Jadi sudah merupakan, kita ceritanya adalah cerita lokal. Cerita lokal. Terus yang warna biru adalah yang warna biru ini tadi, AB cos theta ini, Q besarnya kita jadikan Q kecil. Kita jadikan Q kecil, warna biru kecil-kecil ini yang kita bagi sepanjang jarak AB, tetapi jaraknya yang miring. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, siapa nih? Rizky. Minta tolong ke slide yang potongan tadi. Ya, yang ini. Kalau misal peletakannya ini nggak cuma vertikal ya, ada reaksi horizontalnya juga. Berarti kan otomatis nanti kalau cari momen harus punya tinggi dulu kan Bu ya. Kalau cari momen, kenapa? Berarti kan ini kan posisinya baloknya kan miring. Jadi kan nanti harus cari tingginya dulu juga Bu. Tinggi? Tinggi momen tinggi balok potongan ini. Tinggi balok? Ya kan, misal kasusnya ini punya reaksi horizontal gitu. Berarti kan itu mesti kalau punya gaya horizontal. Ya. Kalau cari momen kan nantinya harus dikalikan sama tinggi potongan juga. Oh iya, tingginya tinggi ini. Iya. Ya. Contoh ya. Contoh, saya tak golekno contoh. Tak carikan contoh. Pertanyaannya misal ya. Perhatikan pelan-pelan. Saya kasih contoh. Misal yang tebal. Misalnya ini tadi toh. Tadi kan contohnya nggak ada gaya ini ya, nggak ada gaya horizontal. Misal ternyata ada gaya horizontalnya. Selain gaya
beban vertikal merata. Misal ada ini gitu toh, ada Q gitu toh. Terus misal ya, misal ada ini 10 ton. Gini toh pertanyaanmu, ya toh? Jadi ada gini toh. Nah, gitu toh. Ini nggak gini jadinya, salah, nggak gini, nggak setara. Misalnya ini adalah, misal, saya ambil salah satu soal aja, Saya ambil misalnya ini jaraknya sudah nggak 2,5 lagi, udah beda ya. Misalnya ini jaraknya adalah 3 meter dan ini misalnya kan pertanyaannya lain lagi karena reaksi perletakannya jadi ganti. Reaksi peletakannya nggak gitu. Misal gini, saya bikin soalnya ini 5 meter misalnya. Terus ini Q-nya data gitu. Nah, ini kan ada besar di sini. 1 ton meter. Ini jadi 9 ton. Terus ini angkat di sini jadi 1 ton. Misalnya begitu. Ya, misal. Sehingga ada, kalau kita misalnya mau kita potongan yang ini ya, potongan 1 misalnya ya, pertanyaannya Rizky gitu. Nah, jadi 10 jaraknya itu adalah jarak jarak X1 kan, jarak X1-nya yang mana gitu kan, jarak X1-nya yang mana. Misalnya jarak X1-nya adalah kan, kalau kita ngambil dari sini kan berarti begini kan, jarak X1-nya ini. Jarak X1-nya itu. Karena dia mengikuti sumbu lokal ya. Jadi kalau kita lihat gambar sebelah gitu, nanti kita sudah punya yang begini ya. Terus kita sudah punya yang begitu. Pertanyaannya Rizky. Dan yang jadi pertanyaan adalah 10 ini dikalikan berapa gitu kan? Ya Rizky. Sementara X-mu ini ini. Nah, jadi momennya gimana gitu toh? Momennya ini kan ada dampak dari 10 ya. 10 ton itu kan. Ada dampak 10 ton itu. Dampaknya kemana-mana, ke N1 juga ya, ke N1 juga, ke D1 juga, tapi di sini ada theta, sementara X-nya itu. Jadi kalau M1, ya ini di sini misalnya adalah, saya katakan ini adalah Q1 misalnya ya, kemudian yang ini adalah Q2 gitu ya, harus dicari ya, cari sendiri gitu kan, Q1 diketahui berapa gitu, Q2 diketahui berapa gitu. Nah kemudian M1 ini kan dia merupakan komponen dari, kamu jangan bingung dengan ini, kalau kamu sudah berbicara tentang sumbu lokal dan sumbu global, berarti yang 10 ini ya juga kamu ginikan. Gini loh. Kamu gitu kan, supaya kamu nggak bingung, tingginya tinggi yang mana Bu? Nah kan bingung kamu. Nah padahal kan begitu aja. Jadi kan kamu jadi mendapatkan komponen yang biru aja. Iya kan Ki? 10 ton ini loh. Saya gambar di bawah. Saya gak bingung.
10 ton ini tak gambar temenan, rodok gede. Saya gambar bener agak gede, 10. Kamu bingung dengan 10 ini, tapi kamu kan bekerjanya di sumbu lokal sekarang. Terus M-mu bagaimana akibat 10? Nah, berarti kan kamu harus mentransformasikan terhadap sumbu lokalmu. Sumbu lokalmu lah ini toh, sumbu lokalmu. Ini theta. Ya toh? Berarti ini theta toh. Terus berarti kan 10-mu itu jadi ini yang bekerja. Nah, ini loh. Yang warna biru. Yang warna merah ini enggak berpengaruh toh. Yang warna merah kalau momen kan nggak berpengaruh, dia hanya berpengaruh terhadap normal aja. Nah, jadi di sini yang warna birumu adalah di sini adalah 10 sinus gitu loh. Dengan jaraknya adalah jarak X1. Ngerti? Kemarin itu saya nyoba bahwa yang saya proyeksikan itu bukan apa kayaknya itu, tapi malah jaraknya. Jadi kan saya pakai satunya itu nggak miring gitu, pakainya global. Terus jadi kamu saya tangan. Kalau kamu mau tetap kayak gitu ke sumbu globalmu, misalnya kamu males memproyeksikan 10 ini ya. 10 ini kamu males proyeksikan ya, biar aja 10 toh gini. Enggak apa-apa, 10. Yang penting kan jaraknya itu adalah jarak ini toh. Yang kamu bingung itu kan jarak berapakah Y. Nah, gitu kan masalahnya. Nah, pada waktu kamu membuat momen 1 di sini berapakah Y? Lah kan ketemu kan Y-nya. Kan 10 dikali Y kan M1 di situ kan M1 sama dengan 10 dikali Y1 kan? Y1 berapa? Ayo, Y1 berapa? Kan gimana? Y1 dibagi X1 sama dengan berapa? Sinus theta toh? Ya. Berarti Y1-mu sama dengan Y1-mu adalah X1 sin theta gitu. Boleh. Ya kan podo ae toh? Sama dengan yang sisi sebelah kanan. M1, sisi sebelah kanan lihatan saya nulis. M1 sama dengan 10 sin theta dikalikan dengan X1 lah. Podo ae sih, sama toh? Iya. Nah, nek nggak sama berarti pas kebetulan kon lagi lapar. Kamu berhenti kamu makan dulu supaya hatimu tenang, jiwamu bahagia, pasti ketemu. Ini sama aja ini lo kanan kiri podo. Sama toh? Nah, jelas, lego. Mau pakai sumbu lokal, ya, mau pakai sumbu global, sama. Saya tulis di sini sumbu global, sini di global. Nah, terus ini lokal. Podo loh, caranya sama. Sama kan? Ya, ada lagi pertanyaan? Seharian ini nyeritakan lokal dan global. Nah, harus sampai jelas, harus sampai ngerti kalian. Ada lagi nggak yang mau tanya? Masih punya waktu ya 3-4 menit sebelum ditutup. Ya, Jonathan. Permisi Bu, saya izin bertanya. Tadi kan dibilang yang pakai sumbu lokal sama global sama, tapi kalau kemarin itu kan ada dibilang beda Bu, kalau sumbu lokal sama kalau momen. Nah, karena kemarin saya sengaja menunjukkan cara yang kalian hati-hati itu menyebabkan salah. Ya, jadi ini loh, yang saya bilang itu tuh nggak sama gitu loh. Ini sama apa enggak sih? Nah, hati-hati karena itu yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak sarapan dulu baru kemudian megang Mektek. Nah, ini apakah sama? Itu loh.
Perhatikan, ternyata tidak sama. Akibat apa tidak sama? Akibat apa tidak sama? Hati-hati di sini. Kenapa dia tidak sama? Karena ini langsung diproyeksikan, Q-nya itu langsung diproyeksikan cos theta. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Saya kembalikan. Hati-hati pada saat kalian mengerjakannya. Oh, bukan yang tanggal 4. Sorry, yang tanggal hari ini. Yang hari ini yang tanggal 6. Hari ini yang tanggal 6. Ya. Perhatikan kesalahan fatal yang dilakukan. Karena kemarin saya bilang hati-hati loh dengan sumbu global, jadi nggak sama. Kesalahan fatal, saya tulis ya. Kesalahan fatal pemindahan, jangan dilakukan ya, dari global ke lokal. Kesalahan fatal yang dilakukan adalah pada saat begini, ya, pada saat begini, dan bebannya adalah beban yang merata. Nah, kemarin saya ngajak diskusi seperti itu. Nah, bebannya adalah beban merata, tetapi di sini Q yang ditransformasikan langsung tidak dibaca sebagai ekivalennya. Tidak dibaca sebagai ekivalennya, langsung diletakkan. Nah, ini bahkan mahasiswa kadang-kadang sampai semester akhir kalau dia lupa, pada waktu sidang dimarah-marah. Langsung ditaruh sini. Nggak pakai dikumpulkan dulu. Nggak pakai diratakan. Nggak pakai diratakan. Ini langsung begini. Langsung. Jadi ini bahaya banget ya. Ini adalah langsung Q cosinus theta. Gitu. Dan langsung ini adalah Q sinus theta. Kalau Q sama dengan 1 dan cos adalah 4/5, ya, maka di sini besarnya adalah 4/5 ya, 0,8 ton per meter. Dan di sini besarnya adalah 0,6 ton per meter. Nah, ini salah. Sehingga sumbu global tidak sama dengan sumbu lokal. Kenapa? Karena lokalmu yang salah. Lokalnya, definisi lokal salah. Yang benar adalah seperti itu tadi. Jadi dari sini, kumpulkan dulu di sini menjadi Q. Kemudian bagikan dulu ke sini menjadi transformasi. Ini saja, dari ini totalnya adalah, kalau misalnya totalnya panjangnya ini 4, ini saja sudah merupakan 3,2. Dan ini adalah tadi kalau nggak salah 2,4. Nah, pada waktu diratakan, lihat loh bedanya, bahaya loh ini kan beban, terus kemudian kamu salah ngitung. Oh, gawat bener. Nah, pada waktu diratakan, lihat lokal yang benar kayak gini. Pada waktu diratakan, kita mendapatkan 3,2 ini saya ratakan ke sini, saya mendapatkan, perhatikan, 0,64 ton per meter. Coba. Terus yang merah itu saya dapatkan
0,48 ton per meter. Loh, coba. Bedanya jauh. Bedanya jauh banget. Ini dengan ini. Ya. Terus kemudian ini 0,8 dengan 0,64. Lah kan jauh. Salah berarti kan? Ya, hati-hati ya. Sampai sini jelas? Baik, jelas Bu. Soalnya tadi saya kira kedua itu sama aja gitu. Enggak sama. Jadi jangan lakukan, saya tak kasih tanda, enggak itu. Supaya tidak bingung di kemudian hari. Jangan lakukan yang ini. Ini batsu. Salah. Ya, tidak boleh dilakukan. Jadi ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang benar adalah yang ini. Baik, terima kasih Bu. Oke. Jelas? Ya, itu PR-nya dikerjakan, sudah dikumpulkan, tapi saya tambahin deh ya. Jadi saya tambahin ini sama seperti saya gini kan. Nanti saya bagi ke ketua kelas, nanti dicek, dikumpulkan di hari Senin. Ya, saya kasih soal yang kayak gini, nanti saya bagikan ke ketua kelas. Oke. Saya akhiri dulu ya. Ya, hari ini. Nah, semoga bisa menjawab semua kegelisahan, semua pertanyaan, karena sampai japri ke saya nih gimana masih bingung. Nah, mudah-mudahan udah nggak bingung ya, kerjakan PR-nya udah bisa, nanti kalau dikasih kuis harus bisa. Ini akan saya upload ya, akan saya masukkan ke YouTube. Jadi bagi yang masih kurang paham bisa diulang-ulang lagi di YouTube, dicek lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti materinya saya share ke Naufal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya Zoom-nya.